Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri dengan sebaik-baiknya dan Allah terus tambah, minimal tambah keberkahan pada seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku, di antara keistimewaan bulan Ramadan ini adalah karena di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW, sekaligus merupakan jalan hidup dan petunjuk minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya bagi seluruh umat manusia setelah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Makanya di dalam bulan Ramadan ini di Indonesia ada satu hari yang selalu, ada satu malam yang selalu diperingati, yaitu malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Bayangkan, bulan saja menjadi mulia ketika di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka kalau kita manusia ingin mulia, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Ada hadis Rasulullah SAW, "Innallaha," sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadau bihi akharin. Allah mengangkat derajat manusia-manusia dengan Al-Quran ini, dan Allah menghinakan manusia-manusia dengan Al-Quran ini juga. Mereka yang mengimani Al-Quran ini sebagai kitab suci, kemudian menjaga konsekuensi yang harus dijaganya, itulah mereka yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang menghinakan Al-Quran ini, mereka pula yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan dan kehormatan itu adalah milik Allah, milik Rasulullah, dan milik mereka-mereka yang beriman. Tentu mereka-mereka yang beriman akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka mengikuti Rasulullah SAW, ketika mereka menjaga kitab ini sebagai manhajul hayat, sebagai jalan hidup. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh kita, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran ini. Meskipun nanti ini akan ada judul sendiri, tetapi coba perhatikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dari yang anak-anak sampai dengan yang tua renta, tidak ada istilah terlambat. Pertama, kita harus belajar Al-Quran. Minimal belajar membacanya dulu. Dan belajar Al-Quran tidak mesti harus anak-anak PAUD, harus anak-anak TK, harus anak-anak SD, tidak. Semua kita yang belum bisa membaca Al-Quran, kita upayakan belajar. Kepada orang tua, wajib mendidik anak-anaknya untuk bisa membaca Al-Quran. Apalagi sekarang musim PSBB di beberapa tempat, PSBB di beberapa tempat ini,
harusnya juga digunakan lebih intensif mendidik anak-anak kita Al-Quran, mendidik dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ada hadis Rasulullah SAW, "Alimu auladakum hubba nabiyikum wa tilawatil Quran." Ajarkan kepada anakmu cinta kepada Rasulmu SAW, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, dan juga ajarkan kepada anakmu Al-Quran, belajar Al-Quran. Bukan ustadz dan ustazah yang ngajar di masjid-masjid dan musola dan madrasah yang saja wajib untuk mendidik anak kita tentang Al-Quran, tapi kewajiban itu terletak di pundak kita masing-masing sebagai orang tua. Semoga kita bisa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia disinari dengan cahaya Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.